Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer, di mana di tengah isu pengangkatan dan penghapusan, ada satu hal yang merupakan harapan Bapak Ibu honorer, yaitu untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Nah, terutama ini Bapak Ibu honorer yang sudah lama bekerja dan juga mungkin usia tinggi, sangat mengharapkan kiranya honorer bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes dalam arti status PNS. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa informasi terkait dengan hal tersebut? Di sini satu informasinya yaitu honorer terancam pengangguran. Ini adalah satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kiranya hal ini terhindar dari Bapak Ibu. Agar honorer bisa diangkat jadi PNS tanpa tes, Bapak Ibu sebaiknya menyimak beberapa syarat lengkap supaya bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023, demikian juga di tahun berikutnya. Jika hal satu ini bisa tercapai, ikuti informasinya. Terkait tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, pemerintah kembali mengupayakan penyelesaian masalah tersebut dengan cara melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes secara serentak. Jadi, upaya pemerintah dalam hal memperjuangkan tenaga honorer ini agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes, ini telah tertuang dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah tertuang di dalam RUASN terbaru dalam pasal 131A. Ini sudah jelas-jelas Bapak Ibu ya, ini dalam RUASN pasal 131A. Apabila kemudian RUASN tersebut berhasil disahkan, maka para tenaga honorer dapat langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes atau mengikuti rangkaian seleksi yang cukup rumit. Itu sebaliknya Bapak Ibu ya. Kalau tidak diangkat secara langsung tanpa seleksi tes dan kemungkinan bisa mengikuti seleksi yang cukup rumit. Namun kita berdoa kiranya dengan disahkannya nantinya RUASN ini, maka seleksinya ini tidak rumit. Namun perlu diketahui bahwasanya tidak semua honorer mendapatkan kesempatan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada pendataan honorer non-ASN lewat aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN di tahun 2022 kemarin, ada banyak honorer yang sudah mendaftar tetapi yang diikutkan atau yang sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM-nya hanya 1,8 juta sekian orang. Tetapi yang kurang lebih 500 ribuan itu belum ikut atau belum ada SPTJM-nya. Nah, dari situ saja pun itu sudah kita buktikan bahwa memang tidak semua honorer ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Keputusan ini hanya berlaku bagi honorer yang memenuhi beberapa persyaratan agar bisa diangkat menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Nah, tentu sebaliknya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu honorer tidak memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jelasnya Bapak Ibu juga tidak akan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun apabila Bapak Ibu sebagai tenaga honorer juga tidak memenuhi syarat tersebut, maka hal ini akan berdampak pada penghapusan jabatan oleh pemerintah. Artinya, Bapak Ibu tidak bakal bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes jika syaratnya juga tidak terpenuhi. Yang mana hal ini berarti honorer yang tidak memenuhi syarat terancam akan jadi pengangguran alias kehilangan pekerjaan. Sebab tidak bisa diangkat menjadi ASN atau menjadi PNS tanpa tes. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya pemerintah telah resmi berencana menghapus keberadaan tenaga honorer pada tahun 2023 tahun ini. Tepatnya pada bulan November mendatang menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Penghapusan tenaga honorer 2023 ini telah diatur berdasarkan Surat Menteri Pan-RB
nomor B-165-M.SM.02.03 tahun kemarin. Ini di saat Menpan RB Cahyokumolo. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tenaga honorer non-ASN yang ada di Indonesia. Namun perlu diketahui pula bahwa saat ini tenaga honorer di instansi pemerintah tidak lagi bisa semuanya diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hal ini mengingat terbatasnya APBN dan APBD, terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itulah APBN dan APBD. Apabila hal tersebut dilakukan, maka jelas hal ini akan menyebabkan pejabat Kementerian Keuangan akan sangat kewalahan dalam mengurus persoalan mengenai anggaran. Yang mana anggaran belanja pegawai ini jumlahnya tidaklah sedikit. Jumlahnya cukup luar biasa karena memang ya banyak jumlah honorer yang akan diangkat nantinya kelak ke depan. Namun, kabar baiknya adalah bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat berikut dapat langsung diangkat jadi PNS tanpa perlu mengikuti serangkaian tes yang ada. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian para tenaga honorer selama ini. Ingat Bapak Ibu ya, jika hal ini bisa diterapkan, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes ini adalah bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian para tenaga honorer selama ini di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian juga dengan instansi pemerintah daerah. Harus disadari bahwa honorer sudah mengabdi lama, sudah banyak berkontribusi di negara ini, dan juga sudah berjasa dengan pekerjaannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, syarat usia tenaga honorer agar bisa diangkat jadi PNS tanpa tes adalah sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ke atas secara terus-menerus di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Dan keempat, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ada juga informasi yang beredar bahwa di bawah usia 35 tahun dan juga di atas usia 46 tahun ini tidak bakal bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi mungkin jalur lain bisa diposisikan oleh pemerintah, misalnya bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Mengingat batas usia pendataan kemarin adalah 56 tahun. Berarti di atas 46 tahun ini masih bisa diprioritaskan menjadi ASN dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Meskipun demikian, bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama akan memiliki peluang yang sangat besar untuk diangkat menjadi PNS tahun 2023. Jelasnya tanpa tes, hanya dengan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi SK pengangkatan honorer sejak awal ditugaskan sebagai honorer di instansi pemerintah sampai nantinya bisa diangkat menjadi ASN dengan status PNS maupun P3K. Selain itu pula dijelaskan dalam RUU ASN pasal 131A bahwasanya terdapat pertimbangan lain mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ialah terkait ijazah pendidikan terakhirnya. Ingat Bapak Ibu ya, tentunya kalau memang ya tidak sesuai dengan persyaratan ijazahnya, maka jelas itu tidak bisa diangkat. Demikian dengan gaji yang diterima selama ini, serta nominal tunjangan yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, kesemuanya itu adalah menjadi syarat ya, selain daripada syarat umum tadinya, ini juga perlu diperhatikan. Tidak hanya demikian, pemerintah juga telah memprioritaskan honorer bidang tertentu saja yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hanya honorer di bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik berupa pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanianlah
yang lebih diutamakan untuk diangkat menjadi bagian dari ASN. Jadi itulah 6 bidang honorer yang bisa diprioritaskan diangkat menjadi ASN atau PNS tanpa tes. Pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes tidak dilakukan begitu saja, melainkan perlu melengkapi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keterangan pengangkatan atau SK pengangkatan. Jadi, apabila hal ini nantinya diterapkan oleh pemerintah, honorer apabila honorer tidak bersedia diangkat menjadi abdi negara, maka wajib membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.